berkarya dulu, jangan golek jenang dulu. Jenang padha karo apa ya? Acara kempot, acara kerang itu orang ojo loro. Jangan golek jenang dulu, jeneng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana, ini adalah program dari Karang Taruna Kelurahan Kemasan, sangat perdana dan ini mungkin pertama kali di Kediri maupun di Indonesia. Adalah program podcast yang disingkat Kemasan Podcast Kempot. Hari ini perdana kita akan hadirkan tamu. Kebetulan ini adalah Kelurahan Kemasan. Di sini kita juga akan hadirkan langsung dari Pak Lurahnya Kemasan. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Nah, kita ngobrol santai Pak Lurah nih Pak Lurah. Siap. Terkait dengan programnya Karang Taruna Kemasan ini sangat keren Pak ini Pak. Mungkin nanti ini bisa ditiru oleh teman-teman Karang Taruna di Kediri maupun di Indonesia Raya maupun Karang Taruna di dunia. Alhamdulillah. Dan ini sangat menarik di sini. Banyak tulisan-tulisan motivasi, tulisan-tulisan semacam umpatan, maidun dan sebagainya. Ini sangat kreatif sekali teman-teman Karang Taruna Kelurahan Kemasan ini untuk membuat studio minimalis tapi sangat asik juga. Ya. Oke, ini bahasanya mungkin campur-campur. Ya nek Jawa, ya nek Indonesia, pokoknya campur lah. Yang penting ini ngobrol asik. Di Kempot ini, Kemasan Podcast ini kita akan ambil tema sinergitas kelurahan bersama pemuda, khususnya pemuda Kelurahan Kemasan. Dan ini Karang Taruna Kelurahan Kemasan ini juga mewakili kepemudaan di Kelurahan Kemasan ini. Gini Pak Lurah, ini mau tanya dulu, Pak Lurah menjabat di Kelurahan Kemasan ini mulai tahun berapa Pak? Sebentar, pertama saya menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah, syukurillah bahwa anak-anak Karang Taruna Kelurahan Kemasan sangat kreatif, sangat inovatif untuk melaksanakan ya event-event semacam ini. Kembali pertanyaan yang Mas sampaikan bahwa saya di sini menjabat sebagai lurah tahun 2017. Hampir 4 tahun. Terus perkenalan dulu Pak, biar teman-teman tahu siapa nama Pak Lurahnya Kemasan. Monggo Pak. Iya. Semua sudah kenal dengan anak-anak muda Kelurahan Kemasan. Saya Suntoro, yang jelas saya lahir di Kediri, rumah saya juga Ngeronggo, Kelurahan Ngeronggo, istri saya 1 dan anak kebetulan 2. Ya mudah-mudahan jangan tambah lah. Itu perlu ya kami sampaikan bahwa saya mengawali di sini itu pindahan dari Kelurahan Stonogedong. Iya, dari 2017, berarti 2008 sampai 2017 saya di Kelurahan Stonogedong, baru 2017 ke Kelurahan Kemasan. Rasanya gimana Pak waktu pindah di Kemasan? Rasanya piye gitu loh Pak? Yang pertama saya kaget di Kelurahan Kemasan, kultur di Kelurahan Kemasan dan Kelurahan Stonogedong itu lain. Yang jelas saya pada waktu awal pertama di Kelurahan Kemasan itu sudah menggandeng anak-anak pemuda di Kelurahan Kemasan. Saya berkenalan dengan Bang Adi yang waktu itu juga sebagai tokoh pemuda saya gandeng. Terus sebagai tokoh masyarakat juga saya gandeng Pak Bade itu sebagai ketua LPMK, pada waktu juga Mbah Pono. Saya kesini terjun pertama kali ke Kelurahan Kemasan
Yang saya gandeng itu pertama juga pemudanya Kelurahan Kemasan. Mantap. Itu. Dengar-dengar saking rencang-rencang Pak. Iya. Terus Pak Lurah Kemasan ini Pak Lurah rock and roll Pak. Karena selalu tiap harinya itu hampir tiap hari itu selalu di masyarakat ngobrol ngopi untuk sharing tentang masalah program kemudaan, tentang masalah kelurahan dan sebagainya. Napa bener Pak niku Pak? Itu sudah kebiasaan sejak dulu bahwa saya di Kelurahan Setrogedong juga sangat dekat dengan masyarakat. Saya kalau sudah kebiasaan itu kan sudah ada bisa direka-reka kan. Lebih efektif di situ. Saya kalau ke sifatnya resmi itu kurang pas sebetulnya saya. Gaya saya memang seperti itu. Saya ngopi di warung dengan teman-teman, bisa ngomong ngalor ngidul, ada eksekusi, kita bahas bareng-bareng. Biasanya memang ide niku saking warung kopi. Pas itu. Ide sebenarnya dari warung-warung kopi itu. Jadi masyarakat itu tahu betul kalau lurah itu di kantor saja, tidak tahu lokasi dan situasi warganya kan juga pas toh. Itu hanya laporan-laporan saja kan nggak pas gitu. Yang terpenting adalah menguasai lapangan dulu. Lurah harus menguasai lapangan. Betul. Untuk waktu pertama datang di Kemasan Pak, kan wonten Karangan Taruna Kemasan waktu niku belum bener-bener ada Pak, bener-bener ada. Terus perasaannya Pak Lurah waktu niku yakin mboten kalau Karangan Taruna Kelurahan Kemasan niki akan bisa bangkit Pak? Saya yakin karena saya sudah berpengalaman di Setrogedong, saya bisa mengakomodasi anak-anak pemuda di Setrogedong, saya terapkan di Kemasan. Itu loh. Saya yakin bahwa pemuda di Kelurahan Kemasan tidak kalah dengan Kelurahan Setrogedong pada waktu itu. Ini ya. sebuah karyanya Pak. Itulah ini sebuah karya nyatanya anak-anak pemuda Karang Taruna Kelurahan Kemasan. Ini kita flashback kembali ke apa ya ke belakang. Pada waktu kita mengenalkan Kampung Pecut itu yang punya ide itu juga anak-anak Karang Taruna. Mantap. Pada waktu kreasi, pada waktu loncengnya Kampung Pecut Kelurahan Kemasan itu yang bergerak semuanya adalah Karang Taruna Kelurahan Kemasan. Dia mengundang seluruh pecut, penari pecut itu se-Jawa Timur, Kalimantan. Se-Jawa Timur itu memang hebat sekali Karang Taruna pada waktu itu. Mudah-mudahan terus ditindaklanjuti. Siap. Terus kita berkembang terus. Tapi ini pasti akan ada nanti wisata Kampung Pecut Pak. Alhamdulillah. Iya, berkelanjutan nantinya. Wisata Kampung Pecut harus dibangun, dipersiapkan gitu. Jangan kita hanya meloncengkan sebuah kampung itu lonceng ya, kan dia diguyu kan. Hanya kampung lonceng gitu. Saya ada guyonan dari Pak Camat dulu bahwa jangan sampai ada kampung lonceng gitu. Hubungannya Pak, teman-teman Karang Taruna kali pihak kelurahan pripun Pak? Hubungannya apakah baik, sangat baik? Apakah ada problem dan apapun? Kalau masalah hubungan kita sampai sekarang itu hubungan Karang Taruna dan kelurahan baik. Cuma kita harus bisa komunikasi toh antar balik. Apa-apa yang perlu disampaikan Karang Taruna juga kita melibatkan semua kegiatan Kelurahan Kemasan. Sebetulnya semua kegiatan yang ada di Kelurahan Kemasan itu pasti melibatkan Karang Taruna. Karena beban kita, beban kelurahan, kalau ada Karang Taruna itu lebih terbantu gitu. Ya ini sinergi berarti Mas. Sinergitas antara Karang Taruna dan kelurahan itu perlu dijaga dan terjalin sedemikian rupa gitu loh. Kemarin sebelum pandemi mungkin Pak, Karang Taruna Kelurahan Kemasan itu menjadi Karang Taruna waktu itu Karang Taruna teladan waktu itu Pak ya. Dan kebetulan jenengan juga ada fotonya waktu itu Pak ya.
Kok saged ngoten pripun Pak? Kok ceritane Pak? Kok saged ngoten? Gini, pertama kita selalu komunikasi dengan anak-anak Karang Taruna bahwa di masa pandemi ini apa toh yang bisa bermanfaat bagi lingkungan dan warga. Itu saja dulu. Pertama kita juga bisa pembagian masker itu satu. Yang kedua penyemprotan itu sudah dilaksanakan baik Karang Taruna dan lembaga itu saling sinergi, saling Pak RT, Pak RW Karang Taruna juga melaksanakan kegiatan penyemprotan itu sebuah bukti nyata bahwa sinergitas antara pemuda dan lembaga yang lain yang ada di kelurahan itu terjalin dengan baik. Siap. Tapi emang tak lihat hari ini Karang Taruna Kelurahan Kemasan niku soundingnya dengan kelurahan itu sangat baik Pak ya. Ya, terlihat di PPKM ya. Itu ada dilibatkan Karang Taruna. Ya. Mungkin tidak tahu di kelurahan lain itu dilibatkan apa tidak, atau diberitahu apa wis diberitahu tapi gak mau. Ya. Tapi kenyataannya ngoten. Ya. Terus di Prodamas Ya. itu Karang Taruna juga dilibatkan untuk mengawal, artinya mengawal itu Ya. nambah-nambah ide lah, itu nambah-nambah ide. Terus di Musrembang niku nggih dihadirkan kemarin juga dipersilakan untuk pengajuan Pak nggih. Iya. Apakah niki nggih dilakukan oleh kelurahan-kelurahan lain Pak? Sounding seperti ini dengan Karang Taruna. Gini, setiap kelurahan kan punya manajemen sendiri kan. Kita tahu bahwa kita nggak bisa menyamakan kelurahan satu dengan yang lain. Yang penting di kelurahan kita itu bagaimana terbentuk kesulitan antara warga, kelurahan, lembaga, termasuk Karang Taruna itu bekerja sama menyatukan persepsi untuk membangun kelurahan. Tapi ini perlu dicontoh Pak nih Pak. Ya. Perlu dicontoh artinya memang Karang Taruna itu tidak bisa terlepas dari yang namanya kelurahan. Ya. Karena visi misi dari Karang Taruna sendiri ini adalah bagaimana Karang Taruna selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terus juga sebagai pembackup kelurahan jika kelurahan membutuhkan entah itu tenaganya, entah itu ide-ide konsep dari Karang Taruna ini memang visi misinya Karang Taruna Pak. Dan ini alhamdulillah untuk kelurahan Kemasan ini besok itu ada turba Pak. Dari Karang Taruna Kecamatan Kota. Kebetulan saya sendiri yang akan turba Pak. Ya nanti kita siapkan nanti teman-teman. Siapin nopo lah untuk Karang Taruna agar nanti dari Karang Taruna Kecamatan Kota niku apapun prestasi yang didapat dari Karang Taruna, terus bagaimana administrasinya nanti dari Karang Taruna bisa disiapkan Pak nih. Tujuannya Karang Taruna ini bagaimana bisa bergerak sama-sama Pak. Bergerak sama-sama sampai bawah memberikan manfaat dan dampak yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat luas. Nah, ini konsep yang sangat menarik tentang programnya ngopi bareng Pak Lurah. Niku tiap bulan sekali pindah RT Pak nggih, pindah RT. Niku dampaknya pripun Pak? Dampaknya waktu melakukan itu Pak di masyarakat, dampak di masyarakat. Gini, saya akan berpikiran bahwa kita dalam rapat secara resmi itu ada orang yang nggak mau bicara, ide-ide mana yang nggak mau bicara. Itulah sebabnya saya minta dialihkan. Gimana kalau kita itu dialihkan seperti Pak Wali kopi tahu itu, kita ngopi bareng saja kan enak. Pak Wali programnya kopi tahu, kita yo ngomong-ngomong bareng sambil ngopi itu lebih enak, lebih nyaman daripada formasi yang formal gitu. Kalau formal itu jelas kaku, orang yang nggak bisa bicara di forum itu kan banyak. Tapi ide-ide itu kan nggak tersampaikan. Kalau kita ngopi bareng itu kan enak, semua bisa terakomodir. Bano kekurangan iki. Kita solusinya apa? Dirembuk bareng-bareng di situ.
Soalnya itu lebih efektif santai di situ, gitu, iya, santai gitu. lebih santai, lebih efektif di situ daripada kita mempunyai program yang kita formal, Siap. gitu loh. Kita lebih mengena di situ, Oke. gitu loh. Itu ide-ide yang Ya. Tapi memang istimewa Pak. Hari ini Karang Taruna Kemasan juga beberapa teman-teman itu mempunyai ide-ide yang sangat kreatif dan hari ini mulai ke teknologi. ya, seperti ini, seperti seperti ini ini. teknologi. Alhamdulillah, anak-anak ini sudah eranya kan sudah era berubah, eranya. Itu. Memang harus diikuti Pak, karena memang kalau ngomong kota Pak ya, kita nggak punya apa lahan. Lahan, ya, sumber daya alam nggak punya, nggak punya. Dan hari ini sumber daya teknologi Pak, sumber daya teknologi hari ini. Sumber daya manusianya yang kita punya, itu loh, harus kita manfaatkan. Nanti di Karang Taruna Kecamatan Kota niku wonten niku Pak, Kecaket Award. Mungkin kalau teman-teman Karang Taruna Kelurahan Kemasan bisa eksis Pak. Program ini nanti bisa dijadikan program unggulannya Pak. Minimal program-program terbaik Karang Taruna di 17 kelurahan itu semoga podcast ini bisa masuk nominasi Pak. Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Soalnya ini adalah program yang paling unik. Ini adalah program yang mungkin pertama di Kota Kediri, bahkan di Indonesia Raya, podcast yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Kota Kediri. Dan ini semua tamu-tamu yang bakal kita undang nih Pak, memang dari latar belakang birokrasi, latar belakang pebisnis, latar belakang artis. Nanti semua memang kita akan bahas tentang masalah pemuda dan Karang Taruna Pak. Nah niki harapannya atau mungkin Pak Lurah ada rencana Pak kedepannya Karang Taruna Kelurahan Kemasan nanti pengennya pripun Pak? Pengennya Gini, kalau harapan itu kan kita harus punya harapan yang lebih jelas, yang lebih punya visi dan misinya itu harus tercapai. Harapannya itu bahwa kita hadir di sini, saya melihat podcastnya Kemasan, kita harus ada perubahan, harus ada perubahan. Kita mudah-mudahan Pak Wali kita sudah mengajukan gedung baru. Semoga direalisasi gedung baru Kelurahan Kemasan. Itu kita buat studio di sana di kelurahan yang baru, nantinya dibuatkan tempat yang lebih nyaman itu. Dan di Musebang kemarin kita sudah mengusulkan untuk kegiatan Karang Taruna ini, mudah-mudahan dari OPD yang kita usulkan ini meng-ACC. Mudah-mudahan ACC gitu loh. Saudara, kita ACC, kita wujudkan bahwa pemuda itu enggak megun jaluk tok. Betul. Ada action di situ, ada manfaat di situ, terus kebersamaan terus kita jaga di lingkungan seluruh Karang Taruna, baik di tingkat kota, di kecamatan, baik di Indonesia, mudah-mudahan di Jawa Timur bisa mengikuti gitu loh. memang niku Pak, untuk pemuda niku memang bener jenengan mesti mboten usah jaluk tok Pak. Iya. Nek nggone basane bocah-bocah niku jenenge pemuda nglokro Pak. Nglokro niku wis. Dadi lek enak anggaran tok lagi jalan. Nah, tapi istimewa di Kemasan Pak ya, semua ini bocah-bocah niki urunan Pak. Urunan kabeh dipasang-pasang dhewe, didesain-desain dhewe Pak. Dan hari ini wis terwujud. Dan hari ini yang penting gerak dhisik lah, masalah nanti diperbaiki sambil jalan naik. Itulah yang saya harapkan di situ. Ada action di situ. Nanti ide-ide di-actionkan dulu. Baru kita loh kurang apa toh? Itulah. Kurang apa? Orang jaluk sik. Jadi ada bukti nyata bahwa kegiatan itu ada. Itu loh. Jangan sampai program ini kegiatan kayak enek jauh anggaran kan juga penak kan gitu. Adalah dikek anggaran gak jalan. Tidak anggaran ora jalan. Nah, kuwi wes gedabrus sih jenenge. Itu loh. Dan dari konco-konco Karang Taruna niki Pak, untuk kembali lagi ke Kampung Pecut Pak. Niki pun sampun berapa persen Pak?
Kampung Pecut sementara ini masih sekitar 50% lah yang kita tahap-tahap yang kita lalui, bahwa di UMKM-nya Pecut sudah ada. Sekarang ini tinggal kombinasi antara Gapuro selamat datang itu kan harus kita perbaiki juga toh. Gapuro di Jalan Jayabaya, Jalan Jayabaya itu selamat datang di Kota Pecut itu kan enak itu. Masuk di Kelurahan Kemasan enak, terus lampu-lampu suasana Pecut itu ada, itu sudah anggaran Prodamas. Konsepnya berapa Pak? Konsepnya Kampung Pecut Pak? Konsep kita bahwa Kampung Pecut itu tidak menonjolkan keseniannya saja, kita menonjolkan juga, yuk kesenian ada, UMKM-nya ada, terus sebagai objek wisatanya nantinya, iya kita nanti bisa wisata budaya di sini itu ada. Kemungkinan bisa dibuatkan festival Pecut se-Indonesia. Itu kan yo nantinya kedepannya kan di situ. Itu loh. Ujung-ujungnya perekonomian perekonomian di wilayah warga Kelurahan Kemasan itu orang datang itu kan membawa uang. Nah, uang ini dibelanjakan di wilayah kita. Itu itu yang maksud kita membuat event-event Pecut di situ nantinya. Yang penting memang ujung-ujungnya di perekonomian Pak ya. Pemberdayaan masyarakatnya di situ. Itu memang semua manajerial Karang Taruna Pak ya. Karang Taruna nantinya. Berarti masuk semacam Pok Darwis Pak ya. Iya, nantinya kita masuk ke wilayah Pok Darwis nantinya. Pok Darwis kan berbagai bidang-bidang itu. Nantinya masuk di situ nanti. Nah, ini ngomong dipublish Pak, dipublish nang rencang dan podcast niki. Mungkin untuk masyarakat luas mungkin untuk bisa menikmati Kampung Pecut niku kita tahun pinten Pak? Tahun niki nopo tahun depan untuk bisa menikmati? Untuk tahun ini kita sudah apa ya? Sudah melaksanakan itu. Ya ini musim pandemi Pak, kayak nggak bisa pandemi ini berakhirnya kapan kan nggak tahu. Dan selama kegiatan anak-anak Karang Taruna itu virtual Kampung Pecut itu sudah dilaksanakan juga. Itu juga pemberdayaan juga. Nantinya kami harap teman-teman untuk mendesain bagaimana popularitas Kampung Pecut itu sampai ke mancanegara, setidaknya ya lokal dulu baru mancanegara. Kan kita itu punya podcast, punya IT itu dimanfaatkan untuk perkembangan wilayah Kelurahan Kemasan. Berarti mempublish Pecut Pak nggih. Sebagai sebuah budaya. Nanti akan dipublish se-Indonesia, kalau bisa mancanegara kita mancanegara Pak ya. Mantap Pak itu, mantap. Itu tugas. Dan ini benar sabar ya Pak kalau. Segera mungkin kalian masyarakat mungkin juga benar sabar ingin segera menikmati wisata Kampung Pecut. Tapi gini, kita kalau tidak ada penyamaan persepsi antara warga kita, dan semua tokoh masyarakat, kalau tidak mendukung, itu kan yang percuma. Betul. Kita harus menyamakan persepsi. Betul. Kampung kita mau dibawa kemana harus tahu. Betul. Ini loh misi kita. Gitu. Iya. Kediri kan juga membuat program untuk kampung keren. Kampung keren, ya ini salah satu kampung keren kita, bahwa kita sudah masuk di kota, masuk di feel-nya kota, bahwa Kemasan itu kampungnya termasuk Kampung Pecut itu masuk di situ. Penunjang programnya Pak Wali Smart City. Iya, Smart City. Di Kemasan ini membranding, Pak. Membranding harus bisa membranding, smart branding kan. Untuk Kemasan ini adalah Kampung Pecut nantinya Pak. Dan saya bangga Pak, kalau itu nanti yang pegang Karang Taruna itu saya bangga. Karena memang hari ini Karang Taruna harus selalu hadir. Dan hari ini memang pengisi kemerdekaan itu harus teman-teman muda Pak. Dan gak oleh kesel Pak, gak oleh sambat. Dan untuk menjaga Pak, konco-konco niku akhirnya terus berkarya niku formulanya pripun Pak? Formulanya agar teman-teman terus
gak betul-betul keselin ngono Pak, betul keselin niku lho. Halusane guyonan, Pak. Yo kumpul-kumpul bareng apa toh sing perlu dilaksanakan ini. Harus punya rasa toleran yang tinggi bahwa kumpul itu nggak sekedar kumpul. Pemuda itu harus bisa memberikan inovasi untuk masyarakat ini. Progres ya untuk digawe nanti toh gitu. Kita terus komunikasi karo kelurahan. Pak, aku di program ini piye gitu kan. Harus ada komunikasi. Kunci suksesnya suatu pembangunan adalah komunikasi dulu. Komunikasi, dua niat. Betul. Niat yang baik, niat yang bermanfaat itu akan didukung oleh semua pihak. Lek niate apik niku alam berjawaban Pak ya. Betul. Kalau tasik eling amane jenengan Pak, ngendikane jenengan niku ngeten. Golek jeneng sik kok jenenge melok. Niku pripun Pak filosofine Pak? Filosofisnya orang bekerjalah keahlian apapun yang dilaksanakan itu tekuni. Uang itu pasti mengalir sendiri dengan sendirinya. Otomatis itu loh. Artinya berkarya dulu. Berkarya dulu, jangan golek jenang dulu. Jenang podo karo apa ya? Podo karo duit. Tapi golek jeneng dhisik, gitu loh. Lek wis golek jenenge wis enak. Jenang duit kuwi teko dhewe. Betul. Itu loh sing saya karep. Betul, niki kalau tangkap niku lek golek jeneng kuwi jenenge otomatis Pak nggih. Tapi lek golek jenang urung masih oleh jeneng. Oh bener Pak. Wis. Dan niku memang diterapkan dengan bocah-bocah Pak nggih. Nggih, saya wanti-wanti kepada cacah, kepada anak-anak muda. Golek jeneng dulu, aja golek jenang. Kalau golek jenang iki gelisbare. Artinya golek jeneng niku artinya kita berkarya ngono Pak. Berkarya, iya berkarya. Bukan golek jeneng-jenengan loh Pak nggih. Memang harus menciptakan sebuah karya. Seperti ngeten iki Pak nggih. Ya, ini seperti ini. Nantinya ini loh juga dapat uang ini nantinya. Oh nggih Pak. Iya. Niku lho Pak, napa? YouTube ya Pak. Iya. Niki napa? Oh, YouTube Kempot. Iya. Itu juga menghasilkan uang nantinya. Kalau kita tidak berkreasi, apa mungkin dapat uang? Betul. Gitu loh. Nah, rencananya Pak, ini kan podcast rencang-rencang Karang Taruna Kelurahan Kemasan niki seminggu sekali Pak. Nah, niki nanti juga akan dihadirkan. Niku adalah tokoh-tokoh dari Kemasan dulu Pak. Termasuk LPMK, termasuk Ketua Karang Taruna Kemasan. Terus kalau ada ibu PKK, terus tokoh masyarakat sekitar RT RW dan sebagainya. Kedepannya nanti teman-teman yang buat podcast ini juga akan mengundang Pak. Rencananya mengundang tamu-tamu dari luar Kemasan Pak. Seperti Karang Taruna, Ketua Karang Taruna Kota Kediri. Seperti Ketua Karang Taruna Kecamatan Kota. Termasuk saya Pak. Termasuk saya sendiri. Terus dinas-dinas terkait Pak. Mungkin memang ini benar Pak. Podcast niku memang nanti dinikmati oleh masyarakat niku bisa memberikan sebuah inspirasi Pak. Kersane nom-noman niku nggih mboten nglokro niku Pak. Mboten nglokro niku Pak. Terus niku Pak. Untuk rencana jangka pendeknya pihak dari kelurahan dengan Karang Taruna niki wonten acara malih Pak. Napa tasik ngerancang untuk kedepannya? Masih musimnya pandemi ini, saya dengan rekan-rekan Karang Taruna juga kegiatan sing manfaati masyarakat. Betul. Kalau ada bantuan monggo ayo disalurkan. Kalau ada penyemprotan ayo podo bareng-bareng nyemprot. Yang penting Karang Taruna itu bermanfaat bagi warga kita, sekitar dulu kita. Betul. Di Kelurahan Kemasan dijaga dengan baik. Betul. Itu kegiatan-kegiatan
kita kemarin kegiatan Mekah juga dilaksanakan. Itu harus Mekah itu pembersihan kampung itu dan tempat ibadah itu terus dilanjut gitu. Pak niki khuwat niku semacam kata-kata mutiara Pak untuk Karang Taruna Kelurahan Kemasan, mungkin juga untuk Karang Taruna sekota Kediri agar bisa memotivasi rencang-rencang Pak. Niki kata-kata saking Pak Lurah niki monggo kula persilahkan Pak. Waduh, kata apa kuwi ya. Iya, saya bolak-balik kata-kata yang saya sampaikan kepada Karang Taruna itu ya tetap golek jeneng, aja golek jeneng. Oke. Kuwi lho, Bro, golek jeneng sik, berkarya dhisik, kuwi kok jeneng melok. Jeneng melok wis to, berkarya dino iki sing penting piye carane nandur, diniati sing apik, yo lek nandure apik, mesti apik lah mesti. Lah ini kata-katane Pak Lurah Kelurahan Kemasan iki si Bro. Iki kena digawe motivasi bahwa apalagi cocok untuk organisasi sosial niki Pak nggih. Oh, iya. Cocok karena Karang Taruna niki memang benar-benar tidak ada honor Pak. Tidak ada honor, memang benar-benar relawan. Sosial relawan dibangun seperti niki. Mungkin podcast hari ini kita sudahi dan ini di podcast yang akan selanjutnya nanti mungkin saya sebagai host, belum perkenalan saya host Mas Hari, biasanya dipanggil teman-teman adalah Mas Hari, Bang Hari biasanya dipanggil teman-teman. Dan mungkin di podcast minggu depan kita juga akan hadirkan lagi tokoh dari Kelurahan Kemasan. Mungkin hostnya nanti langsung dari teman-teman Kelurahan Kemasan langsung nanti. Bagaimana agar teman-teman Kelurahan Kemasan nanti Karang Tarunanya itu umpomo sambat no langsung gone sing bersangkutan. Yeah. Langsung sambat umpamanya pengen sharing, pengen berbagi ide itu langsung gone yang bersangkutan. Yeah. Oke, Lurah, niki diunjukin Pak Lurah. Oh iya, ya. Mantap. Oke, Bro. Untuk podcast hari ini mungkin ada yang menyinggung perasaan ataupun ada yang salah dari saya sama Pak Lurah, Pak Suntoro ini. Saya mohon maaf dan ini kita saksikan, kita tunggu acara podcast nanti dengan tema yang sangat menarik. Go! Ya.